Perkenalkan, saya Alisa Resatorik dengan BP Akhir 2029. Pada kesempatan kali ini kami membahas kasus dalam jurnal yang berjudul Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Komoditas Jagung di Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Dalam penelitian ini membahas tentang struktur, perilaku, dan kinerja pasar komoditas jagung di Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Jagung ini merupakan salah satu komoditi pertanian yang memiliki peran penting dalam pangan dan pakan, yang mana kebutuhan jagung terus meningkat sejalan dengan berkembangnya industri pangan dan pakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana struktur serta bagaimana perilaku, juga bagaimana kinerja si pasar jagung. Lalu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pasar komoditas jagung pada tingkat petani adalah persaingan sempurna, yang berarti bahwa banyak petani jagung yang beroperasi di pasar dan tidak ada satu petani pun yang memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Namun, pada tingkat pedagang pengumpul, struktur pasar jagung ini cenderung oligopolistik, yang berarti bahwa hanya beberapa pedagang pengumpul yang beroperasi di pasar dan memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa margin pemasaran jagung yang tinggi pada tingkat pedagang yang besar, yang mana berarti pedagang besar ini memiliki kekuatan untuk menentukan harga jual jagung. Namun, farmer share yang rendah pada tingkat petani, yang berarti bahwa petani jagung tidak mendapatkan bagian yang signifikan dari harga jual jagung itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pasar dan memperbaiki posisi tawar petani. Saya Suci Amelia Restika dengan BP Akhir 1027. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus pada jurnal tersebut. Jadi, kasus yang dibahas pada jurnal ini yaitu tentang analisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar komoditas jagung di Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui struktur pasar jagung pada tingkat petani dan struktur pasar jagung pada tingkat pedagang. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perlu dilakukannya upaya untuk meningkatkan kinerja pasar jagung dan memperbaiki posisi tawar petani jagung. Baik, selanjutnya adalah relevansi secara umum. Jadi pada jurnal ini sangat relevan dalam memahami bagaimana mekanisme pasar jagung bekerja, terutama dalam konteks daerah dengan struktur pasar yang cenderung oligopolistik. Informasi yang disajikan bisa digunakan oleh petani, akademisi, pengambil kebijakan, dan pelaku usaha agribisnis untuk meningkatkan efisiensi pasar, perbaiki daya tarik petani, dan merancang strategi pemasaran yang lebih baik. Baik, dari jurnal struktur, perilaku, dan kinerja pasar komoditi jagung di Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Adapun hubungannya dengan teori struktur conduct performance, yang dimana yang pertama mempengaruhi struktur pasar, yang dimana perilaku para pelaku pasar yaitu petani, pedagang, pengumpul, dan pedagang besar. Yang kedua yaitu ada perilaku, yang dimana perilaku ini kemudian menentukan kinerja pasar, termasuk margin pemasaran dan efisiensi keuntungannya. Terus yang selanjutnya, yang ketiga yaitu dinamika dalam pasar jagung, yang dimana dalam pasar jagung ini sesuai dengan konsep SCP, di mana perubahan dalam struktur dan perilaku akan berdampak pada kinerja secara keseluruhan. Baik, sebelum masuk ke dalam sudut pandang, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Purnamasari dengan BP Akhir 1061. Sudut pandang saya terhadap kasus ini, kondisi ini masih menunjukkan bahwa petani jagung ini masih berada di dalam posisi yang kurang menguntungkan, di mana dilihat dari struktur pasar oligopolistik di tingkat distribusi yang menyebabkan pasar atau harga ditentukan oleh pedagang, bukan oleh petani. Meskipun harga cukup tinggi, tetapi tingkat efisiensi dari petani ini harus lebih ditingkatkan agar mendapatkan keuntungan yang lebih layak. Dan solusi yang bisa saya berikan, yang pertama itu penguatan dari kelembagaan dari petani, di mana seperti membentuk koperasi atau membentuk kelompok petani yang lebih solid agar meningkatkan daya tawar-menawar petani di pasaran. Selain itu, juga intervensi dari kebijakan pemerintah untuk menghambat pedagang baru yang masuk supaya petani bisa menciptakan pasar yang lebih adil dan lebih kompetitif.
Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Indra Ramadhani Mardanus dengan NIM 2310-223029. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan solusi terkait jurnal yang telah disampaikan oleh rekan kelompok saya sebelumnya. Kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan bahwa pasar komoditas jagung di Kecamatan Madapangga memiliki struktur pasar yang berbeda di setiap tingkatan. Pada tingkat petani, pasar cenderung berbentuk persaingan sempurna dengan CR4 sebesar 16,77% dan HHI 0,005 dan HHI 0,005. Sedangkan pada tingkat pedagang pengumpul dan pedagang pasar berbentuk oligopoli ketat dengan CR4 masing-masing 62,99% dan 65,67%. Hambatan masuk pasar cukup tinggi dengan nilai MES sebesar 15%, yang menunjukkan adanya kendala bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam pasar. Kinerja pasar jagung ditentukan oleh margin pemasaran sebesar Rp250 per kilogram. Farmer share petani mencapai 97,8% dan rasio keuntungan terhadap biaya sebesar 0,93 yang mengindikasikan bahwa usaha petani belum sepenuhnya efisien. Solusi yang dapat disimpulkan untuk meningkatkan efisiensi pasar jagung di daerah ini meliputi yang pertama, penguatan posisi tawar petani, meningkatkan akses petani terhadap informasi harga pasar agar mereka tidak hanya bergantung pada pedagang pengumpul. Yang kedua, peningkatan efisiensi pemasaran. Yang ketiga, diversifikasi produk. Yang keempat, regulasi pasar yang adil. Penelitian ini selaras dengan teori struktur conduct performance atau SCP dalam ekonomi industri. Struktur pasar yang oligopolistik pada tingkat pedagang pengumpul dan besar mempengaruhi perilaku pasar seperti terbatasnya akses petani ke harga yang lebih kompetitif dan tingginya hambatan masuk. Hal ini pada akhirnya berdampak pada kinerja pasar yang kurang optimal, terutama bagi petani sebagai produsen utama. Oleh karena itu, pendekatan SCP dapat digunakan untuk menganalisis dan merancang kebijakan yang mendukung pasar yang lebih efisien dan berkeadilan bagi seluruh pelaku dalam rantai pasok jagung. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.